Yep. Chelsea, Glenn mungkin bisa dijelasin hari ini ada kegiatan apa di Eureka ini? Ini acara yang spesial banget. Akhirnya setelah sekian lama Nature membuat acara on air. Karena sebelumnya kita selalu on air terus, selalu live di Instagram atau kayak selalu karena pandemi kan, jadi kita nggak bisa bikin acara off air seperti ini. Happy banget sih. Jadi ini adalah grand launchingnya Jenta gitu. Ini adalah produk deterjen anak. Produk deterjen anak-anak gitu. Jadi kita membuat satu produk baru lagi dari Nature yaitu Jenta. Oke, mungkin menariknya kenapa kepikiran deterjen? Awalnya itu seperti apa sih? Mbak, mungkin bisa kenapa kepikiran? Oke, jadi sebenarnya kenapa deterjen? Ya. Nah, jadi sebenarnya berawal dari cerita yang lucu juga, yang ironis juga lah. Jadi ada teman anaknya tuh dia kayak alergian gitu, alergian sebadan gitu, dan seperti ya biasa kalau kita ngeliat anak alergian pasti dikasih obat. Kalau nggak dikasih obat kasih salep. Tapi kalau udah nggak pakai salep, udah berhenti minum obat, keluar lagi, timbul terus. Akhirnya ke dokter dan cari tahu kenapa dia kayak begini gitu, dan akhirnya ternyata itu dari deterjen baju anaknya. Jadi deterjen baju anak itu kan ada banyak bahan-bahan yang lumayan bahaya kayak SLS atau slash gitu. Dan kimia. Nah itu yang nyangkut di baju dan dipakai ke anak gitu, dan itu dia jadi gatal-gatal merah-merah semua gitu. Dan memang sebenarnya di luar negeri pun gue ada banyak banget yang kasus seperti itu. Jadi makanya nggak banyak yang udah nggak pakai slash ataupun SLS gitu, dan tapi di sini masih ada banyak yang pakai SLS ataupun slash. Ya sebenarnya gini, kadang-kadang kita ngeliat gitu, sedihnya adalah ada sebuah brand yang menulis no SLS, tapi ternyata pada saat kita baca ingredientsnya lebih lanjut, mereka itu memakai slash, yang which is itu adalah salah satu ingredients yang berbahaya untuk kulit. Dan ternyata tadi dokter Citra, dokter anak pun bilang kalau slash itu tingkatannya lebih parah daripada SLS gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu tuh gitu. Nah aku sama Glenn dan tim dari Nature juga kita bilang, pokoknya kita pengen bikin deterjen anak yang aman dari newborn, bayi baru lahir. Gimana caranya ini efektif untuk menghilangkan noda? Karena kan anak-anak masih kotor ya. Tapi dia tuh aman. Jadi aman, bisa menghilangkan noda dan juga wangi gitu. Jadi di dalam Jenta ini, produk kita ini juga tidak memakai parfum. Jadi kita memakai semua natural ingredients, natural fragrance, semuanya natural. Jadi dan kita juga dapat sertifikat dari luar negeri juga kalau kita itu hypoallergenic gitu. Jadi hypoallergenic adalah dia itu nggak menimbulkan alergi apapun. Tidak mencetus ya. Nggak mencetus alergi apapun di tubuh siapapun gitu. Dari itu udah dites ke bayi, ke manusia, ke dewasa, semua dites. Dan itu udah terbukti gitu. Jadi kita bukan ngomong doang. Gitu. Overclaim aja ya. Ada sertifikatnya. Sebelum kita keluarkan produk ini juga kita sudah mendapatkan sertifikat dari Kemenkes. Dan ini juga yang harus dicatat sama ibu-ibu kalau misalnya untuk memilih produk, harus memilih produk yang baik, yang benar, yang sudah ada sertifikatnya. Yang bertanggung jawab lah, yang bisa bertanggung jawab kepada anak, kepada lingkungan dan lain-lain. Konsumennya lah. Ya. Oke, tadi udah mungkin proses development sendiri sampai akhirnya launching ini berapa proses develop dari awal ide sampai akhirnya launching itu? Setahun lebih sih ya. Setengah kali ya. Ini jujur ini produk dari Nature yang terlama yang kita trial and error-nya. Karena kita lumayan idealis ya. Maksudnya permintaannya itu banyak. Pokoknya aku pengen produk ini tuh bisa dipakai sama semua orang. Yang which is sampai orang dewasa yang istilahnya dia punya eczema, punya autoimmune, punya penyakit kulit yang benar-benar sensitif, itu mereka bisa pakai gitu. Tapi wangi gitu. Karena kebanyakan produk-produk natural yang kita temukan tuh wanginya nggak enak gitu. Nah kita pengen Nature pengen mengeluarkan produk yang wanginya enak, tapi semuanya bahannya dari alam gitu, bukan buatan. Bahan alam dan juga hipoalergenik itu kadang natural juga bisa memicu alergi juga gitu. Nah ini udah natural tapi dia hipoalergenik, jadi benar-benar nggak memicu alergi apapun ataupun buat autoimun pun juga. Dan sejujurnya membuat produk yang natural
yang rentang waktunya, yang efektif. Susah banget. Itu susah banget. Soalnya setengah mati gitu. Jadi ya itulah sebabnya kenapa banyak orang yang membuat produk dengan harga yang sangat murah, ya harus dengan bantuan bahan-bahan kimia. Tapi harus diingat itu sangat-sangat berbahaya banget, khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kalau sekarang kita lihat cuma anak-anak merah-merah kulit, tapi dalam jangka waktu panjang itu bisa menimbulkan banyak sekali penyakit, dan tadi dokter Citra juga bilang itu bisa menimbulkan autoimun kulit ataupun bisa menyebabkan kanker kulit gitu. Jadi belum lagi kalau dikasih obat terus juga kena. Jadi sebenarnya kenapa sih aku sama Glenn membuat produk Naturate ini, karena mungkin pertama adalah kita punya anak. Jadi kita pengen produk kita itu aman buat anak kita, dan ini tuh dari orang tua buat orang tuanya lagi gitu. Jadi buat orang tua dari orang tua buat orang tua untuk memberikan ke anak-anaknya. Karena aku yakin kita sebagai orang tua tuh gak bisa jagain anak sampai seumur hidup kita, sampai dia besar. Yang bisa kita lakukan adalah kita membentengi dia, kita nabung semua yang baik-baik dari kecil sampai nanti akhirnya mereka siap untuk kita lepaskan. Jadi misalkan dari gizinya, dari nutrisinya, dari semuanya, dari luar dan dalamnya tuh kita benar-benar jaga dan bertanggung jawab lah. Kita bertanggung jawab atas semua apa yang kita lakukan. Kita harus kasih yang terbaik. Tapi kalau Nastusya atau Dante ada pengalaman buruk gak soal alergi gitu dari pakaian? Karena Nastusya dan Dante itu mungkin ada turunan aku ya. Aku kan alerginya cukup tinggi dari kecil sampai dewasa, ini udah agak mendingan sih. Karena itu, kalau misalnya kita alergi, kita harus tahu pencetusnya itu apa. Apakah dari makanan, apakah dari luar. Nah, yang paling sering dilupakan sama orang tua adalah bajunya. Kadang-kadang kita cuma pikir, oh dia alergi telur, dia alergi debu, benar. Tapi lupa sama bajunya gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita bikin deterjen juga, itu karena dari dokter anak kita yang menyadarkan akan betapa pentingnya pemilihan deterjen yang baik. Karena gini, kalau misalkan anak-anak kecil, terutama anak yang masih bayi, itu kan kebanyakan tidur ya. Dan berasa banget kan kalau misalkan anak-anak tuh sering banget keringetan. Kayak kenapa ya anakku kok keringetan terus ya, karena metabolisme dia memang bagus banget. Nah itu kalau misalkan kita pakai deterjen yang gak bagus, bayangkan itu nempel terus di kulitnya dia gitu. Jadi banyak lah efeknya, dan menurut aku kadang-kadang orang tua tuh suka melupakan. Jadi cuman kayak memilih body lotion yang baik, memilih sabun yang baik, tapi deterjennya tidak dipilih gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan juga sekarang gitu sih. Nah tadi Mbak Ceri sempat menyinggung minimnya awareness ibu-ibu terhadap deterjen. Nah gimana sih Mbak kan sebagai public figure dikenal banyak orang, gimana cara Mbak buat meningkatkan awareness itu Mbak, biar ibu-ibu pun mulai sadar kalau penting buat milih deterjen itu? Aku bukan expert ya, aku bukan yang profesionalnya, tapi aku juga belajar. Dan sampai sekarang pun kita berdua juga masih terus belajar sama yang expert. Jadi kayak misalnya kita selalu tanya sama dokter, tanya sama pakar-pakarnya gitu. Kenapa kita tes di lab juga. Betul. Terus kalau misalnya gimana sih cara memilih? Sedangkan aku kan bukan dokter ya, maksudnya nggak ngerti itu apalah paraben, sulfatan, apa balanya tuh aku juga nggak ngerti gitu. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilih produk yang sudah ada sertifikatnya, yang sudah ada teruji secara klinisnya gitu. Karena kalau misalkan karena aku punya brandnya sendiri, jadi kita tahu betapa sulitnya mendapatkan sertifikat itu. Jadi nggak mungkin bohong. Kalau misalkan aku memakai A, B, C, D, E, ya harus ditulis semuanya. Nggak mungkin kita bohongin, nggak mungkin kita tutup-tutup. Dan mereka juga ngetes juga kan sekali lagi. Misalnya kita bikin ini, kita ajuin ke Kemenkes kan mereka juga tes langsung ya kan. Kita bikin yang sertifikat pun juga, untuk dapat sertifikat pun juga mereka tes lagi. Susah sekali gitu. Kalau misalkan makanan, mungkin orang-orang udah biasa dengan adanya BPOM gitu. Nah seperti itu. Jadi apapun yang kita berikan untuk anak kita, dari makanan, dari susu, dari produk yang mereka pakai, please pilih produk yang benar-benar sudah teruji secara klinis. Jangan cuma orang asal klaim, tapi kita nggak tahu nih mana nih sertifikatnya. Itu sih yang paling gampang menurut aku. Karena ya kita juga masih belajar sih, karena banyak sekali sebenarnya kandungan-kandungan yang kita juga belum tahu. Tapi ya sebaiknya kita memilih yang sudah ada sertifikatnya. Nah kalau
Genta ini khusus buat pakaian atau bisa buat cuci tempat makan gitu segala? Oh, bisa. Karena kan produk sebelah kan ada yang bisa sekalian gitu kan. Semuanya ya? Enggak. Ini khusus untuk deterjen baby. Sebenarnya kenapa kita bilangnya deterjen baby? Kadang-kadang orang masih bilang, oh ini cuma buat baby ya, orang dewasa nggak boleh ya? Boleh. Gini loh, kalau misalkan itu sudah aman buat anak-anak, berarti dewasa jauh lebih aman. Gitu sih. Intinya kayak gitu. Oke, kalian beberapa tahun terakhir kayak lebih fokus banget di bisnis. Ya, karena seperti apa tuh, Mbak? Karena kalau misalkan syuting terus, sebenarnya sih kangen ya. Kita bilang lo nggak kangen ya? Nah, itu dia. Ya. Cuman ya kalau misalkan kalau kita bikin bisnis, bikin produk kayak begini kan kerjanya tuh bisa dari rumah. Tuh, anak bisa nempel. Kita bisa meeting di rumah, kita bisa kelola semuanya dari rumah. Gak harus syuting dari pagi sampai malam gitu. Apalagi kan aku punya 2 anak, satunya lagi masih kecil banget, masih 2 tahun gitu. Jadi kayak bener-bener ini adalah golden age-nya mereka dan nggak akan terulang lagi dan cepet banget berlalunya. Jadi aku sama dia tuh kayak bener-bener bukan yang nggak mau, sebenarnya mau banget untuk balik syuting lagi. Cuman kayaknya kitanya yang nggak ada waktu ngurusin bisnis, ngurusin ya beberapa brand yang lain gitu, ngurusin anak. Jadi kayaknya udah nggak ada waktu. Tapi untuk penggemar kalian, mungkin bisa kasih kisi-kisi kapan kira-kira kalian bakal balik lagi, siap balik lagi gitu? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang meninggalkan dunia kaca tuh enggak loh. Kita masih banyak kok kayak syuting iklan. Aku, Glenn juga masih banyak pegang beberapa brand ambassador. Jadi sebenarnya kita hanya cuti untuk main sinetron dan film. Berakting lah ya cutinya. Tapi kalau misalkan untuk vakum bener-bener sama sekali nggak syuting itu enggak. Jadi kita masih ada beberapa iklan. Oke. Terakhir mungkin Mbak, ada anggapan saat public figure gencar berbisnis tuh tanda buat pensiun? Berarti buat kalian nggak sama sekali? Gimana public figure pintar berbisnis atau gimana gencar berbisnis? Itu tanda-tanda kalau mereka ingin pensiun dari layar kaca. Nah buat kalian? Sebenarnya tergantung. Enggak juga sih sebenarnya, karena gini, aku sama Dian sih kayak berpikir gitu ya, kayak kenapa kalau misalkan kita bisa sedari muda mungkin kita bisnis, kita harus bisnis gitu. Untuk apa? Ya untuk masa depan kita. Karena namanya dunia entertain ini, ya, karena namanya dunia entertain ini kan kita nggak pernah ada yang tahu. Betul. Dan juga waktunya juga lebih enak kalau misalnya bisnis. Kita bisa atur sendiri. Kita lebih fleksibel gitu. Terus juga kalau misalkan bisnis itu kan lebih apa ya? Jadi apa sayang? Tamu-tamu. Lebih fleksibel sebenarnya. Fleksibel sih waktunya. Ya, waktu buat keluarga, buat anak. Gitu. Kalau misalnya kemarin kita suka syuting kan dari pagi sampai pagi. Yang pernah aku sering ngomong juga, kita pernah coba syuting itu kayak pagi berangkat, anak masih tidur, pulang, anak udah tidur, besok pagi berangkat masih tidur lagi. Jadi kayak nggak pernah ketemu. Jadi kita juga nggak mau lah kita miss that moment. Iya, kepengennya syuting lagi itu karena buat passion sih. Oh iya. Karena memang passion juga di situ. Bukan semata-mata untuk cari duit aja gitu. Karena memang aku passionnya tuh di sini gitu. Dari kecil lah, Iya, apalagi dia dari umur jadi 7 tahun. menurut aku cari duitnya di bisnis aja. Gitu. Jadi nanti ketika aku udah tua gitu kan, ya istilahnya tuh nggak harus kita terus yang tanggung jawab. Tapi ya mudah-mudahan udah bisa berjalan sendiri. Jadi aku lebih banyak waktu bersama keluarga, punya waktu buat suami, punya waktu buat anak-anak, karena itu aja udah kayak hampir nggak ada waktu gitu. Oke, setelah Genta ini akan ada bisnis apa lagi yang udah ada di plan kalian gitu? Sorry, kenapa? Setelah Genta akan ada apa lagi? Setelah Genta. Dari Nature. Nanti lah, akan ada banyak sih. Sekarang juga kita masih lagi research and development. Dari kayak Genta ini kan lama banget kan. Kita research and development juga udah setahun lebih gitu. Jadi memang sebelum itu jadi kita nggak bisa ngomong apa. Ya, ada beberapa produk lah yang lagi kita olah gitu. Oke, Genta ini bisa didapat dengan harga berapa? Kasih tahu mungkin ke bocoran. Masih oke sih, cuman memang sekarang kan gigi ada promo gitu, karena baru launching kan, jadi grand launching. Jadi ya Banding berapa sih harganya? Lalu.
20-an kayaknya 20-an ya. Cuman kan kalau ngomong nanti beda nanti Oh, ya. sama nontonnya jadi Dia masih terjangkau lah ya. Terjangkau lah ya. Dibilang terjangkau banget, ya lumayan lah. Oke lah. Dapat ini. Bisa dibelinya nanti di mana, di semua E-commerce. e-commerce dan Ya, toko-toko bisa offline dibeli gitu. di semua e-commerce. Hah? Semua e-commerce kalau toko off air Oh, saya. Online. Terus ya. Ya intinya kalau misalnya kalian pengen tahu, buka aja di Instagram Di, Indonesia. Di sana banyak sekali kayak berita-berita, info-info. Terus kalau misalnya kita ada promo juga biasanya tuh akan muncul di Instagramnya. Oke. Ada tambahan? Cukup. Cukup. Terima kasih.